91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Lagu yang dirilis tahun 80-an dibawakan populer oleh Rita Butar-Butar yang diciptakan oleh Rinto Harahap. Dirilis ulang sama Geisha di tahun 2015 dalam album Kami Mengenang Rinto Harahap. Mudah-mudahan berkenan lagunya ya. Dan sekarang saudara pendengar, kita beralih ke obrolan komunitas malam hari ini, di mana perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dalam semua sektor menjadikan peran ibu menjadi kompleks. Peran sebagai ibu ini bertambah menjadi benteng ketahanan keluarga untuk menyaring dan mengarahkan segala jenis informasi yang ada untuk dapat disampaikan kepada keluarga, terutama untuk anak-anak ya. Dan anak-anak saat ini cenderung terbiasa dengan kehidupan yang instan dan sangat terbiasa dengan gadget. Nah, siapa nih yang di rumahnya sering ngasih gadget ke anak-anaknya ya? Dengan gadget, anak-anak dengan sangat mudah mendapatkan informasi tentang apapun dari mana saja dan waktu yang sangat cepat. Dan juga dengan gadget, anak-anak bisa dengan mudah terhubung dengan dunia global. Orang tua, oleh karenanya berperan besar nih dalam pengasuhan anak. Jadi orang tua juga harus tetap update diri untuk perkembangan zaman, di mana perkembangan teknologi dan tren yang digandrungi anak-anak itu tidak boleh ketinggalan, orang tua harus tahu gitu ya. Dan orang tua juga nggak boleh menutup diri karena bahaya dari penggunaan media sosial juga amat nyata dan ada dalam genggaman anak. Bisa lewat handphone, komputer, tablet, dan sebagainya ya. Dan beberapa cara juga harus difikirkan oleh orang tua. Gimana sih mereka bisa melakukan pengawasan terhadap penggunaan gadget oleh anak, tapi anak bisa merasa tidak dikekang dan dibatasi kreativitasnya dan juga rasa ingin tahu mereka gitu ya. Di malam hari ini sudah hadir di obrolan komunitas narasumber kami ada Ibu Hesti Albastari SPSI, praktisi talent mapping di Tumbuh Senandika Corporate Communication di KMI Kesehatan Mental Indonesia. Selamat malam Bu Hesti. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Selamat malam. Sehat. Oke, aku panggilnya Mbak Hesti kayaknya ya. Oh iya, makasih Pak. Oke, Mbak Hesti, gimana? Ini kan kita temanya malam hari ini adalah Bunda Berdaya Kenali Kekuatan Diri. Ya, bisa dijelaskan Bunda Berdaya itu sebetulnya seperti apa maksudnya? Iya, jadi Bunda itu kalau ditanya, itu sebagai bunda-bunda sering diminta memperkenalkan diri kita ya. Dan kadang kita suka lupa nih, nama kita siapa ya, karena saking kita dipanggil bundanya Hadid misalnya saya, atau ibunya Haifa gitu. Dan kemudian ditanya, diminta untuk mengenalkan kekuatan diri kamu apa sih? Terus bingung deh, apa ya kekuatan diri saya? Kalau disuruh nyebutin kekurangan banyak mas, tapi kalau disuruh sebutin kekuatan diri kok kayaknya susah ya. Bisa jadi karena selama ini kita diminta untuk rendah hati supaya tidak sombong gitu. Nanti kalau saya sebut kekuatan diri saya jadinya sombong kan. Padahal mengenali kekuatan diri itu penting. Mengapa? Karena kita juga perlu setiap hari menyampaikan kata-kata baik untuk diri kita sendiri. Kalau diri kita sudah punya pandangan yang positif terhadap diri, maka kita juga bisa memberdayakan anak-anak kita. Dan jadi bunda yang berdaya. Jadi kita untuk memberdayakan keluarga, kita perlu menjadi orang yang powerful, yang berdaya. Oke, berarti artinya para bunda-bunda ini harus mengenali kekuatan diri masing-masing gitu ya? Iya, betul. Kekuatan diri ini bisa berupa apa atau dari mana biasanya datangnya? Kekuatan diri ini sebenarnya sifat yang produktif yang ada pada diri kita. Bisa diketahui dengan mengetahui apa aktivitas yang kita suka lakukan. Yang pertama enjoy, kemudian aktivitas yang mudah kita lakukan, aktivitas yang kita bisa lakukan dengan sempurna, dan yang bisa menghasilkan tentunya bagi bunda-bunda. Oke, berarti itu adalah cara mengetahui gimana sih bunda berdaya itu bisa diketahui gitu ya, dengan mengikuti kegiatan-kegiatannya gitu ya? Betul sekali. Oke, nah kalau mengenai ini kan zaman sekarang terkenal dengan anak-anak sering dikasih gadget gitu ya. Tadi juga saya sempat sampaikan di pembukaan gitu. Nah, bagaimana dengan pengenalan gadget ke anak-anak sebetulnya? Seperti apa yang mungkin karena bunda mungkin lebih banyak di rumah sama anak-anak mungkin ya. Ini sebagian besar
keluarga, mungkin bundanya banyak yang ada di rumah sehingga mungkin banyak anak-anak yang daripada anak gue rewel kasih gadget aja deh gitu. Nah, ini pengenalan gadget sendiri ke anak-anak sebetulnya seperti apa ya? Ya, sebenarnya pengenalan gadget dewasa ini tidak terhindarkan ya, karena kalau dulu kita punya televisi, tapi seiring teknologi semakin maju ya kita pakainya gadget sekarang. Dan gadget lebih enak, mudah dipegang, mudah dibawa. Tapi yang perlu dikasih adalah sebenarnya pengenalan mana yang boleh dan tidak boleh dibuka oleh anak. Jadi itu yang perlu dikenalkan sejak dini. Jadi kalau kita bisa bilang misalnya, yang ini nggak boleh, kamu tidak boleh misalnya melihat kalau dari kecil ya aurat orang lain gitu. Jadi atau kalau kamu melihat yang parah-parah, nah kalau kita bisa pakai kode begitu tuh, kamu bilang perlu nggak boleh lihat dan langsung bilang sama mama. Atau kalau ada orang di sekitar kamu yang melihat itu, kamu tidak boleh ikutan melihatnya atau laporkan kepada mama misalnya gitu. Oke, artinya sebetulnya boleh aja anak-anak dikenalkan dengan gadget, tapi ada pengawasan yang dilakukan sama orang tua gitu ya? Betul, justru pada saat anak itu masih dalam pengasuhan orang tua, sudah harus diawasi dengan gadget, karena kan suatu saat mereka akan di luar jangkauan kita malah. Oke, biasanya sebaiknya sebetulnya umur berapa kalau anak-anak diperkenalkan sama gadget? Anak sekarang dikenalkan sama gadget di usia SD kelas 3, kelas 4 sebaiknya sebenarnya malah sudah dikenalkan satu dengan penggunaan gadget yang sehat. Itu tadi ada kontrolnya, waktunya, berapa lama mereka menggunakan gadget. Terus kemudian apa yang dilihat, karena kan gadget sekarang ya gadget sendiri barang ya, tapi aplikasi yang digunakan oleh anak itu perlu dipantau oleh orang tua tentunya. Oke, balik lagi ke Bunda Berdaya, kenali kekuatan diri. Kan banyak bunda yang mungkin nggak punya kepercayaan diri untuk, ini saya punya kekuatan loh, kalau misalnya ditanya. Tapi gimana cara untuk memunculkannya? Kalau misalnya, saya kan cuma ibu rumah tangga, saya kan cuma ngurus anak doang. Kalau misalnya ada pertanyaan itu ke bunda yang memang tipikal bundanya seperti itu, bagaimana untuk memunculkan kepercayaan dirinya? Iya, Bang. Jadi sebenarnya bunda-bunda itu ya bukannya tidak punya kekuatan diri, tapi tidak tahu kekuatan-kekuatan diri itu adanya apa saja. Sama kayak kalau kita kenal bakat, kalau kita nggak kenalan sama bakat, ya kita nggak tahu bakat kita apa. Jadi kita perlu kenalan sama yang namanya kekuatan-kekuatan diri itu. Nah, contoh misalnya orang yang tadi misalnya seorang ibu rumah tangga, dia senang merapikan rumah. Merapikan rumah itu kan berarti dia senang dengan kerapihan ya, dengan kebersihan dan senang mengelola barang. Nah itu sebenarnya sudah bisa menjadi kekuatan dirinya. Kekuatan dirinya artiger misalnya, mengatur-ngatur, mengelola. Atau bunda yang suka bicara, mama suka disebut cerewet ya. Padahal sebenarnya mama suka berbicara, senang berkomunikasi dengan orang lain, dan itu bisa jadi kekuatan diri kalau ditempatkan di tempat yang tepat. Artinya memang sebetulnya ini perlu dimunculkan ya, maksudnya kalau bunda-bunda banyak yang bertanya, perlu edukasi. Nah benar, karena kebanyakan bunda, saya kan cuma ibu rumah tangga. Dan kalau misalnya pun, kalau tadi disampaikan bahwa senang rapi-rapi rumah, kayaknya itu udah bagian kerjaan dari ibu rumah tangga, dia bersih-bersih, rapi-rapi, apa segala macam gitu. Ini artinya memang harus ada semacam entah penyuluhan, entah edukasi gitu ya sama bunda-bunda yang mungkin harus benar-benar mengenali kekuatan dirinya gitu ya, Mbak Esti ya. Iya, tadinya mereka nggak tahu bahwa apa yang mereka lakukan sehari-hari itu ternyata tidak semua orang bisa melakukan. Nggak semua bunda-bunda bisa rapi-rapi, malah ada yang outsourcing ke asisten rumah tangga misalnya. Tolong kalau rapi-rapi rumah itu kerjaan kamu, kerjaan saya yang lain aja. Untuk memasak misalnya, atau bagian belanja misalnya. Jadi ya mengapresiasi dari hal kecil yang kita miliki, meskipun kelihatannya itu rutinitas sehari-hari, itu mengenali kekuatan diri. Oke, jadi ini untuk Anda pendengar di rumah, siapapun Anda bunda-bunda yang hebat yang ada malam hari mendengarkan Pro 1, bahwa Anda sebetulnya punya kekuatan diri. Kalau misalnya Anda senang dengan kerapihan, ternyata memang itu kekuatan diri Anda, bahwa Anda tidak suka yang namanya berantakan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, Mbak Esti, kita break dulu dengan satu lagu, nanti kita
kenalan dengan komunitas kesehatan mental Indonesia, betul ya? Betul. Oke, nanti kita ngobrol lagi setelah lagu yang berikut ini. Untuk Anda yang mungkin mau bertanya mengenai kesehatan mental Indonesia dan mau ngobrol sama narasumber kami malam hari ini dan mau bertanya silahkan, atau mau sharing juga boleh bersama Mbak Hesti Albastari SPSI. Silakan Anda ke line telepon kami di 0213440696 atau via WhatsApp kami di 081212349912. Sewindu sudah ku tak mendengar suara, ku tak lagi lihat senyuman yang selalu menghiasi hariku. Sewindu sudah kau tak berada di sisiku, kau menghilang dari pandanganku. Tak tahu kini kau di mana. Ternyata belum siap aku kehilangan dirimu. Belum sanggup untuk jauh darimu, yang masih selalu ada dalam hatiku. Sewindu sudah kau tak berada di sisiku, kau menghilang dari pandanganku. Oh, tak tahu kini kau di mana. Oh, ternyata belum siap aku kehilangan dirimu. Belum sanggup untuk jauh darimu, yang masih selalu ada dalam hatiku. Tuhan tolong mampukan aku untuk lupakan dirinya. Semua cerita tentangnya yang membuatku selalu teringat akan cinta yang dulu hidupkanku. Kehilangan dirimu, belum sanggup untuk jauh darimu, yang masih selalu ada dalam hatiku. Tuhan tolong mampukan aku untuk lupakan dirinya. Semua cerita tentang dirinya yang membuatku selalu teringat akan cinta yang dulu. Selalu teringat akan cinta yang dulu hidupkanku.
Pemuda adalah pilar yang memiliki peran besar dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemuda diharapkan menjadi cermin ketangguhan dalam kebersamaan untuk mendorong makna kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional cikal bakal persatuan seluruh pemuda di bumi Nusantara. Saya, Kamu, kita berjanji dan bertekad untuk bangkit mencapai prestasi yang gemilang demi kemajuan bangsa. FM Pro 1 Jakarta. Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih di obrolan komunitas malam hari ini bersama narasumber kami. Di malam hari ini ada Mbak Hesti Albastari SPSI yang merupakan praktisi talent mapping di Tumbuh Senandika dan juga corporate communication di KMI atau Kesehatan Mental Indonesia. Nah, sekarang kita ngobrol untuk lebih tahu lebih lanjut mengenai Kesehatan Mental Indonesia komunitasnya. Mbak Hesti. Ya, halo. Oke. Boleh diinformasikan Kesehatan Mental Indonesia komunitas seperti apa? Ya, jadi Kesehatan Mental Indonesia adalah lembaga yang tugasnya mengedukasi terkait dengan kesehatan mental kepada masyarakat. Nah, programnya diantara lain adalah Mental Health in Crisis dan Urban Mental Health. Jadi mental health untuk masyarakat yang terutama di daerah perkotaan ya. Kami punya komunitas namanya Sahabat KMI. Jadi Sahabat KMI ini adalah teman-teman peduli dengan kesehatan mental. Mereka terus-menerus meningkatkan kompetensi dirinya. Kami belajar pelatihan dukungan psikologi awal, bahkan kemudian di Ramadan kemarin kami membuka program unggulan ngaji psikologi. Jadi membahas tema-tema psikologi, tapi dari sudut pandang ya kajian keislaman gitu. Jadi kami menyadari bahwa namanya kesehatan mental itu tidak terlepas dari spiritualitas juga. Spiritualitas, fisik dan psikis itu secara bersatu sehingga membentuk mental yang sehat. Dan mental yang sehat tentunya produktif juga artinya. Oke, mulai kapan berdirinya KMI, Mbak Hesti? KMI berdiri tahun 2019, setelah sebelumnya bernama IMHA, Indonesian Mental Health Association. Jadi teman-teman yang berangkat ke wilayah bencana dari tsunami Aceh dan kemudian gempa Aceh. Jadi teman-teman ini bergabung membentuk IMHA, dan IMHA ini menjadi Yayasan Kesehatan Mental Indonesia. Oke, kalau program yang dilaksanakan dalam waktu dekat ini apa aja, Mbak Hesti? Dalam waktu dekat kami punya program unggulan namanya Sekolah Sehat Mental. Ini Sekolah Sehat Mental ini programnya secara holistik, secara keseluruhan sekolah itu kita buatkan program mulai dari rekrutmen untuk rekrutmen guru tentunya ya, karyawan, kemudian asesmen murid yang mau masuk sekolah sampai ya pengembangan diri mereka sampai itu satu paket gitu. Oke, kalau bicara mengenai kesehatan mental, terutama kaum perkotaan gitu ya, orang-orang perkotaan, kenapa sih harus sampai ada di KMI sendiri punya sahabat KMI ya? Nah, kalau dilihat dari kacamata KMI sendiri melihat ke perkotaan, terutama mungkin di Jakarta atau ibu kota besar lainnya, apa yang membuat kok harus lebih aware sama kesehatan mental, terutama orang perkotaan, Lesti? Ya, karena di perkotaan itu lebih banyak faktor yang tidak terduga gitu, yang menyebabkan orang lebih mudah atau rentan terkena stres. Nah, pada 2019 kami mengadakan World Mental Health Day, temanya adalah suicide prevention, dan itu kasus-kasus bunuh diri banyak terjadi, bahkan di satu sekolah di SMA di Jakarta itu ada 10 siswa yang melakukan percobaan bunuh diri. Jadi sebenarnya itu sudah fenomena yang jamak begitu, yang banyak terjadi. Dan ini sebenarnya bukan siswanya saja ya, berarti produk dari keluarganya. Makanya ini jadi concern.
bagi kami. Masalah yang paling sering ditemukan itu lebih kepada apa sih sebetulnya? Masalah yang sering ditemukan untuk setelah pandemi terutama ya, kasusnya adalah loneliness justru, kasusnya kesepian. Nah, ini terkait dengan tadi yang kita bahas, gadget. Terkait dengan gadget, ya rupanya orang yang kesepian itu melarikan diri ke dalam gadget. Karena di dalam gadget itu mereka mendapatkan banyak apresiasi dari orang yang mungkin tidak mereka dapatkan di dunia nyata. Kalau KMI sendiri menyediakan kayak semacam konsultasi online ya untuk membutuhkan orang yang konseling. Menyediakan layanan konsultasi online. Ada terkait dengan assessment, minat dan bakat, juga konsultasi konseling kesehatan mental. Yang akan kami rujuk ke praktisi kesehatan mental atau terapis atau psikolog, dan kalau kemudian dibutuhkan maka dirujuk ke psikiater. Artinya ada kerjasama dengan psikolog atau psikiater gitu ya dari Iya, betul. Saat ini kalau anggotanya sendiri atau sahabat dari KMI sendiri sudah mencapai berapa banyak? Saat ini untuk sahabat KMI sendiri di grup WA kami ada sekitar 300 orang ya. Dan kami juga bisa diakses di YouTube Kesehatan Mental Indonesia. Jadi materi-materi kami bisa dibuka di situ. Terdiri dari psikolog, guru justru yang menariknya gitu ya, para pendidik dan para pekerja sosial. Artinya sebetulnya bukan kita yang bermasalah aja yang bisa menjadi anggotanya, tapi semua bisa ikut masuk ke dalam anggota sahabat KMI ini ya? Iya, betul sekali. Kalau bahkan kita bilangnya people helper ya. Nah, kalau misalnya pendengar yang tertarik untuk bergabung dalam komunitas ini, ketentuannya apa aja atau ada persyaratan apa, Mbak Esti? Persyaratannya sahabat KMI ini punya keinginan untuk menolong orang lain, terutama terkait dengan kesehatan mental. Jadi apabila mendengarkan atau mengetahui adanya kasus di kesehatan mental di lingkungannya, dia bukan saja istilahnya melaporkan, tapi juga proaktif untuk bagaimana saya bisa membantu ya. Membantu itu bisa mulai dari ya sekadar merujuk atau memberitahukan kepada kami. Gitu. Jadi tinggal mendaftar kalau mau bergabung dengan sahabat KMI di grup WA sahabat KMI bisa ditemukan di IG kami @immunmental.id. @immunmental.id ya. Tapi kalau misalnya ingin bergabung, dan kita kan sebetulnya tujuannya memang membantu orang juga untuk memberikan konseling gitu. Nah, itu diberikan pelatihan dulu nggak sebelum kita memberikan konseling ke orang? Betul, dikasih pelatihan. Ada namanya pelatihan dukungan psikologi awal. Dukungan psikologi awal ini tidak mesti dilakukan oleh psikolog. Tapi kalau di luar negeri ya, PSA ini digunakan oleh orang-orang yang berada di garis terdepan, yang berhadapan dengan situasi krisis. Contohnya misalnya pemadam kebakaran, atau contohnya para orang yang bekerja di wilayah bencana begitu. Jadi tidak harus psikolog atau psikiater bisa menguasai kompetensi ini. Terakhir Mbak Esti, apa yang mau digarisbawahi atau yang mau disampaikan kembali mengenai Bunda Berdaya Kenali Kekuatan Diri sebagai closing statement Mbak Esti malam hari ini? Ya, untuk bunda-bunda kenali kekuatan diri kita, karena kalau kita kenali diri kita, maka kita juga akan bisa memberdayakan anak-anak kita. Jadi kalau mau punya anak-anak yang kuat, generasi masa depan yang kuat, maka bunda pun perlu mengenali kekuatan diri dan menjadi bunda yang berdaya. Baik. Terima kasih untuk waktunya di malam hari ini Mbak Esti. Sehat selalu dan sukses untuk kedepannya, dan termasuk dengan teman-teman atau sahabat komunitas KMI ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Esti. Waalaikumsalam. Demikian tadi obrolan komunitas malam hari ini, saudara pendengar. Naskah disusun oleh Tri Martini dengan pengarah acara Ade Herni. Dengan narasumber kami ada Hesti Albastari SPSI, dengan operator Samsuri, dan kita akan kembali lagi dan ketemu di obrolan komunitas lainnya. Tetap bersama kami di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.